Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Nurdianti, NIM 210504608. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian manajemen keuangan, yang kedua, tujuan manajemen keuangan, yang ketiga, keputusan manajemen keuangan, dan pembahasan yang terakhir yang keempat yaitu teori keagenan. Untuk selanjutnya itu yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Itu adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Yang kedua, yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, mencegah arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lainnya. Yang kedua, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa mengimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisien. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang terakhir dan yang kelima, mengurangi biaya modal. Pembahasan yang selanjutnya mengenai keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, penganggaran modal atau capital budgeting. Proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua, struktur modal atau capital struktur. Kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Yang ketiga, modal kerja atau working capital. Aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Pembahasan yang terakhir mengenai teori keagenan. Hubungan keagenan muncul ketika prinsipal mempekerjakan agenan untuk mengelola perusahaan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam konteks manajemen keuangan, terdapat hubungan keagenan atau agency relationship antara lain. Yang pertama, agen atau manajer dengan prinsipal atau pemilik dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua, pemegang saham dengan kreditur. Itulah pembahasan dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.